Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama, NPM 2478247. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on Red Hat chapter 3, mengerjakan labnya yaitu judulnya Managing Red Hat OpenStack Platform Networking. Nah, lama-lama kita langsung lanjut aja langsung. Di sini saya sudah mencet start dan saya sudah menjalankan di bagian workstation yaitu pencet open console-nya ini. Nanti dia akan membawa kita ke halaman workstation-nya. Terus kita akan lanjut aja ke langkah yang pertama. Kita akan memulai lab networking review-nya. Jadi gunanya itu adalah menyiapkan environment dan resource-nya agar lab networking-nya bisa dijalankan sesuai dengan modulnya ini. Modul dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sehingga finish. Selanjutnya kita bisa enter aja, terus kita login. Selanjutnya kita pencet activity sini di pojok kiri atas, terus kita pencet terminal. Terus kita mulai seperti pada bagian yang ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses memulainya selesai. Selanjutnya kita masuk langkah yang pertama ini, kita akan mengaktifkan kredensial developer 1 production. Jadi kita akan mengaktifkan akses dari developer 1 ini pada project production untuk membuat subnet sama networknya. Kita tunggu. Nah, udah masuk, kita salin aja. Sabar. Kita salin aja, terus kita tempel di sini untuk dia ngetik secara otomatis. Nah, kita udah pindah. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah yang ketiga ini. Use the OpenStack Network Create command to create production network 4. Jadi kita akan membuat project bernama Production Network 4 sebagai jaringan internal untuk instance-nya nanti. Kita salin, terus kita tempel aja. Perintahnya OpenStack Network Create membuat Production Network 4. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah. Terus selanjutnya kita akan membuat subnet production 4-nya pada network production network 4-nya. Jadi kita akan membuat subnet dengan CIDR-nya itu 192.168.10.0/24 di HCP-nya aturnya 172.25.250.254. Lalu nanti akan dihubungkan ke production network 4 yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa salin aja sampai sini, terus kita tempel. Kita tunggu sampai dia beres nyalin. Nah, sudah beres seperti ini, kita enter. Nanti outputnya kurang lebih akan sama seperti pada contoh labnya yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. CDR, terus ada start end-nya, terus ada IP versi 4, versi 6-nya dibikin 0, terus ada ID project dan lain-lain. Ini ada nama projectnya. Oke, selanjutnya oke, udah beres ini bagian yang 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang kedua,
yaitu kita akan membuat instance untuk production server 4 yang kita buat sebelumnya. Jadi kita akan meluncurkan instance rel 8 pada network production network 4 ini, terus akan menggunakan key pair ya, key pair example, key pairnya itu untuk akses SSH nanti. Selanjutnya kita salin aja. Ya, salin seperti ini. Terus kita tempel lagi. Kita tunggu hasilnya. Ya, seperti ini, kita enter. Kita tunggu hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada address, admin, password, terus ada dibikin waktunya, dibikin pada waktunya berapa, terus ada image yaitu rel 8 tadi, terus key name-nya itu example key pairs dan lain-lain. Nah, seperti ini. Oh, belum. Kita masih nunggu. Nah, ini sudah selesai. Terus selanjutnya kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu kita masuk ke operator 1 production RC ini untuk mengaktifkan kredensial dari operator 1 production. Jadi kita akan langsung salin saja. Seperti ini. Oke, udah selesai. Terus selanjutnya use the OpenStack server show command to later time the compute node hosting. Jadi kita akan melihat komputer node hostingnya itu instant production server 4-nya. Jadi untuk menentukan node compute-nya dengan komputer tempat instannya itu berjalan dari fieldnya di sini yaitu fieldnya itu nanti adalah OSXT SRV TTR.2 host. Jadi kalau di sini dia, nah ini kalian bisa lihat, tapi namanya di sini kita yaitu komputer 1 overload example.com. Jadi kita akan salin aja di sini. About OpenStack, so production server 4 FJSON. Benar nggak sih? So production, oh iya benar. Terus kita salin, tempel. Sabar. Oh iya, ini double. Lah, nggak jadi double lagi. Kalau masih double. Oke, kalau masih double, sabar. Nah, tampilannya sama seperti yang ada di sini. Terus kita lanjut untuk mengambil atau bisa dibilang melihat MAC address instant production server 4-nya. Jadi kita nanti akan mengambil MAC address interface instance nanti untuk dipakai untuk memfilter flow OFN atau OFS-nya pada node compute-nya nanti. Jadi kita salin, coba kita salin, terus kita send, kita tempel, kita enter. Nah, sudah
tampilan MAC address seperti ini. Nah, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita baru akan melihat flow OFS atau OFN-nya yang terkait dengan instance-nya atau di compute node-nya. Jadi kita akan menjalankan perintah ini. Jadi kita akan masuk ke compute node tempat instance-nya itu berjalan, dan untuk melihat si flow jaringan pada OFS bridge-nya nanti. Oke, kita salin tempel. Oke, kita udah masuk, terus kita pakai sudo i. Sudo i itu kita akan menjadi root ya, atau bisa dibilang kita akan mengakses privilege root agar dapat menjalankan perintah dump flows atau pada open f switch v switch. Oke, kita langsung tempel aja. Pendek sih harusnya, nggak usah lah. Oke, terus selanjutnya kita menjalankan perintah yaitu OFS apa ini, run the OFS OFCTL dump flows br in command and filter the ratio by the MAC address of production server 4. Jadi kita akan menampilkan aturan flow yang spesifik untuk MAC address instance. Bagian yang penting yang dicari adalah rule awal yang rule awal yang mengizinkannya. Misal kayak pertama itu DHCP request, nanti juga ada namanya ARP request. Seperti itu. Kita tinggal salin aja bagian ini seperti ini. Nah, ini yang double maksud saya dihapus. Nah, terus kita enter. Malah gagal ya, coba-coba lagi. Kalau double juga gagal. Tuh kan benar. Sabar. Sabar ya. Sabar. FA, sabar. Tadi ini. Ketik satunya nggak ada, mana tadi ya, ketik satu. Udah ada deh itu. Ada nggak sini? Nggak ada. Oh, itu ketik 2. Sabar ya. Nah, ini benar. Terus kita tempel di sini FA16 3E 7B5 F6. Kita lihat lagi apakah ada sama. Oke, sama. Kita coba FA16 3E 7B05. FA16 3E 7B05 F6. Dump flows. Sabar. OFS, OFCTL, dump flows, BR in, GERD, FA16 3E7B05 F6. Ya, kira-kira harusnya nanti dia akan menampilkan seperti ini, tapi di sini dia tidak menampilkannya. Jadi kita lanjut aja langsung ke bagian grade. Apakah kita sudah melakukan semuanya? Tapi kita keluar dulu dari sini. Kita pakai perintah exit lagi.
Nah, di sini baru kita tempel perintah untuk penilaiannya. Oke, udah pas semua berarti lab saya sudah 100% pengerjaannya. Selanjutnya kita finish. Jadi kesimpulannya dari lab Q3 itu dia adalah proses dasar untuk pengelolaan jaringan pada si Red Hat OpenStack platform, dan network dan subnet project itu berhasil dibuat sesuai dengan konfigurasi sesuai dengan konfigurasi, contohnya kayak CIDR, DHCP atau dan DNS, dan lalu instansi itu dapat diluncurkan menggunakan network tersebut. Setelah itu host compute dan MAC address instan itu berhasil diidentifikasikan menggunakan flow pada BRI. Tapi kalau tadi saya tidak terlalu menampilkannya, tapi untuk grade-nya dia pas semua, berarti kita berhasil semua. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara keseluruhan pada praktikum ini kita membuktikan keterkaitan antara konfigurasi jaringan eh, di level project dengan flow Open F Suite atau FN yang terbentuk di komputer Mac. Oke, sekian dari answer saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.